Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Malam ini kita akan bersama-sama mengadakan persekutuan doa. Kita patut bersyukur jikalau saya dapat menjumpai Anda meskipun melalui rekaman video. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua untuk masuk dalam persekutuan doa malam ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Dan saat ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhanlah kita semua boleh bersama-sama menikmati hari ini. Dan saat ini kita akan bersekutu bersama-sama. Berkat kemurahan-Mu kita akan bersama-sama pujikan. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu dan Saudara menyanyikan pujian. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini bersama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan malam hari ini kami mengucap syukur karena kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa. Hamba-Mu di gereja dan Bapak Ibu dan Saudara yang sedang melihat video ini, yang di rumah, kami ingin bersama-sama bersekutu dan kami ingin bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati firman pada kesempatan malam ini. Biarlah firman ini menjadi berkat dan kekuatan kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama berdoa, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara membuka Alkitab kita di dalam kitab Habakuk. Kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai 19. Silahkan Bapak Ibu dan Saudara, saya menunggu membuka kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sudah ketemu? Saya akan membacakan dan silakan Bapak Ibu dan Saudara menyimak. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan
bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, bersukaria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita di tengah krisis. Itulah renungan firman Tuhan yang akan kita bersama-sama renungkan pada kesempatan malam hari ini. Sukacita di tengah krisis. Kalau kita membaca perikop yang barusan kita baca Bapak Ibu dan Saudara, bacaan Alkitab kita pada hari ini menulis tentang kondisi yang sangat ekstrim yang mungkin dialami oleh semua orang. Nah, pada saat kitab ini ditulis Bapak Ibu dan Saudara, kebanyakan masyarakat yang tinggal di Kanaan, mereka hidup bercocok tanam dan menjadi peternak. Bapak Ibu dan Saudara bisa bayangkan di dalam ayat 17, ya, itu adalah sebuah kondisi di mana seluruh tanaman yang ditanam tidak menghasilkan apapun. Entah itu mungkin karena hama, entah itu karena penyakit, entah itu karena banjir, apakah itu kekeringan. Ya. Jika semua tanaman saja tidak menghasilkan, tentu saja tidak ada bahan makanan bagi ternak-ternak yang dipelihara. Kambing dan domba yang membutuhkan banyak rumput tidak bisa makan. Karena apa? Karena tidak ada yang dihasilkan. Apalagi lembu dan sapi yang membutuhkan lebih banyak rumput daripada kambing dan domba. Jika diibaratkan dalam peribahasa, kondisi saat itu adalah sudah jatuh tertimpa tangga pula. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi yang seperti itu, dalam krisis yang luar biasa, tetapi Nabi Habakuk mengatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Dikatakan ayat 18, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ketika saya merenungkan hal ini Bapak Ibu dan Saudara, hal ini sungguh luar biasa. Bagaimana jika kita berada dalam kondisi seperti orang-orang di Kanaan itu? Nabi Habakuk sendiri mengatakan ia akan tetap bersorak-sorak dan bersukacita di dalam Tuhan. Nah, salah satu kunci untuk tetap bersukacita ketika masalah datang adalah bagaimana Habakuk mencari hal yang dapat dijadikan alasan untuk bersyukur. Di dalam ayat 19, karena Allah Tuhanku itu kekuatan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Anda tahu kaki rusa kalau ia melangkah, ia berlari seperti ringan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 ini ada banyak orang yang saat ini berkeluh kesah. Bencana COVID-19 tidak hanya menyerang satu sisi, semua sisi terkena dampaknya. Nah, jikalau saat ini kita menghadapi sebuah permasalahan yang terjadi, dan salah satunya oleh karena dampak dari pandemi virus COVID-19, mari belajar dari ungkapan Nabi Habakuk. Ia tetap bersukacita, ia tetap beria-ria. Karena apa? Karena Tuhan itu kekuatannya. Habakuk melihat hal yang dapat ia jadikan untuk mengucap syukur. Coba Bapak Ibu dan Saudara, hitunglah segala sesuatu yang Tuhan sudah buat Anda, yang sudah buat untuk Anda, sehingga Anda dapat hidup dalam pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Jadikanlah segala sesuatu yang kita jalani, kita hadapi dengan mengucap syukur.
sehingga kita tidak kehilangan sukacita. Sukacita yang datangnya dari Allah, tidak bergantung pada situasi kondisi yang ada di sekitar kita sendiri. Mungkin saat ini kita juga terkena dampak, mungkin pemasukan kita, mungkin keadaan kita, atau hal-hal yang lain. Ingatlah Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Nabi Habakuk dan orang-orang yang ada di tanah Kanaan, tidak ada yang dapat diandalkan. Mereka tetap bersukacita karena Tuhan itu adalah kekuatan mereka. Sama halnya dengan kita, jangan sampai kita kehilangan sukacita yang datang dari Allah oleh karena keadaan, oleh karena situasi, oleh karena masalah yang sama-sama kita hadapi. Mengucap syukurlah kepada Tuhan, dan kita akan tetap bersuka di tengah masa krisis yang kita hadapi bersama-sama saat ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan bosan-bosan untuk terus datang dan mengharapkan kepada Tuhan, karena Dialah sumber sukacita dan kekuatan kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Kami ingin bersukacita di tengah krisis. Kami ingin bersukacita walaupun kami diperhadapkan dengan kepergumulan-pergumulan atau masalah-masalah. Kami sadar Tuhan, pandemik virus COVID-19 ini mengubah setiap rencana-rencana manusia, juga pergumulan-pergumulan kami semua. Tetapi kami tidak ingin kehilangan sukacita. Kami ingin belajar dari Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak berbuah, sekalipun lembu, sapi, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi aku akan tetap bersukacita karena Tuhan itu kekuatanku. Ialah kami boleh belajar dari Nabi Habakuk, supaya kami juga mempunyai iman yang sama, bahwa Tuhan adalah kekuatan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Malam ini ada 3 pokok doa yang kita akan bersama-sama doakan. Yang pertama, kita terus mendoakan untuk bencana COVID-19 ini. Kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menghalau bencana ini segera berlalu dari negeri kita Indonesia. Yang kedua, mari kita terus berdoa untuk keamanan di wilayah negara kita Indonesia. Ada banyak tindakan kejahatan yang mulai terjadi karena dipicu oleh pengangguran, karena dipicu oleh kebutuhan ekonomi. Supaya negara kita aman, doakan untuk polisi dan TNI AD yang menjaga negara kita. Dan yang ketiga, kita doakan untuk saudara-saudara kita, jemaat-jemaat Tuhan, supaya mereka terus dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Untuk doa pribadi, silahkan Bapak, Ibu, dan Saudara berdoa secara masing-masing. Sebelum kita berdoa, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan punya cara. Setelah pujian ini, silahkan Anda berdoa. Saya akan mengakhiri tayangan ini, dan setelah Anda berdoa, Anda akan menutup dengan pujian. Bapa, terima kasih. Mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian Tuhan punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dasar dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Kau selalu
Anda akan memuji Tuhan. Bapak terima kasih secara pribadi.